إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ya, kita bisa berjumpa kembali di video kali ini. Alhamdulillah, ya, bisa teman-teman ketahui bahwa mushaf atau Al-Quran yang ada pada zaman sekarang ini, ya, ini alhamdulillah sudah dilengkapi dengan begitu banyak tanda-tanda. Sebagaimana kita ketahui, ada dengan tanda harokat fathah, kasrah ataupun dhammah, ya, ada sukun, ada tasydid atau syaddah, terus ada tanda-tanda waqaf, ya. Apabila kita bandingkan dengan keadaan mushaf yang ditulis pada masa-masa awal Islam, ya, tentu ini akan sangat berbeda. Kenapa berbeda? Ya, berbeda ini dalam arti dari sisi kemudahannya. Karena pada zaman dahulu, ya, pada awal-awal Islam, huruf-huruf Al-Quran ini dituliskan tanpa titik, sehingga sangat sulit bagi kita untuk membedakan mana yang ba, mana yang ta, mana yang tha, karena memang bentuk hurufnya ini sama jika tanpa titik, ya. Dan juga seperti huruf jim misalnya, jim, ha, dan kho, ini juga sama, ya, bentuk hurufnya jika tanpa titik. Dan sekarang alhamdulillah sudah diberi dan dibedakan dengan adanya titik-titik oleh para ulama kita, ya. Dan ini merupakan wujud taisir minallah, merupakan wujud penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, terkhusus bagi kita pada zaman sekarang ini yang jauh dari penguasaan ilmu Arabiyah, yakni ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, ini tentu akan sangat kesulitan bagi kita jika tidak menguasai ilmu Arabiyah ini, ya. Jika kita tidak menguasai lalu diberikan mushaf dengan tulisan seperti pada awal zaman Islam dahulu yang tanpa adanya titik, tanpa adanya harokat, ya, ini akan sangat kesulitan, ya. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah sangat mudah, ya, kita membaca Al-Qur'an pada zaman sekarang. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk pada pembahasan cara mengucapkan harokat fathah. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masuk pada pelajaran pertama, yakni tentang pelajaran cara mengucapkan harokat fathah. Langsung saja kita masuk pada slide berikutnya, ya. Nah, di depan teman-teman sekalian ini ada pengertian singkat terkait harokat, ya. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui juga bahwa harokat ini ada 3, ya. Yang pertama ada harokat fathah, harokat kasrah, dan harokat dhammah, ya. Dan tiap masing-masing penamaan dari ketiga harokat ini sesuai dengan hakikatnya, yang mana nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara harokat tersebut diucapkan. Nah, kita masuk pada pengertian harokat fathah. Ya, bisa teman-teman lihat di sini bahwa harokat atau harokah, ya, ini artinya adalah gerakan, ya. Dan fathah ini artinya membuka. Nah, hati-hati. Jangan mengucapkan harokat fathah ini dengan menyebutkan dengan harokat fathah atau harokat fathah, ya, dengan ha fathah. Nah, itu bukan, kurang tepat, ya. Sesuai dengan lafal Arabnya, ya, lafal Arabnya, ya, yakni fathah, ya, dengan ha. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita masuk pada slide berikutnya, yakni tentang cara mengucapkan, ya. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa harokat fathah, kasrah maupun dhammah ini mempunyai cara tersendiri untuk diucapkan.
Sehingga nanti ketika kita mengucapkan harokat-harokat 3 ini bisa diucapkan dengan sempurna, ya. Nah, yang pada saat ini akan kita pelajari adalah tentang harokat fathah ini, ya, tentang harokat fathah. Jadi nanti ketika kita mengucapkan harokat, maka gerakan mulut kita akan sesuai dengan keadaan, ya. Maksudnya sesuai dengan keadaan. Ketika kita mengucapkan harokat fathah, maka akan sesuai dengan hakikatnya. Ketika kita mengucapkan harokat kasroh juga sama. Nanti akan bagaimana posisi atau gerakan mulut kita. Dan dhammah pun sama, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, kita fokus pada harokat fathah dulu, ya. Bagaimana cara mengucapkannya? Yaitu dengan cara membuka mulut sedang, ya. Jangan terlalu lebar, ya. Contoh, kita beri contoh huruf ba saja, ya. Huruf ba. Nah, huruf ba kita beri harokat fathah di atasnya. Maka akan kita ucapkan ba. Ya. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini kesalahan-kesalahan pengucapan, ya. Ini ada beberapa poin, ya. Bisa teman-teman lihat di sini kita tulis 3 poin saja. Akan tetapi bisa jadi lebih, ya. Kemungkinan kesalahan itu banyak karena terkadang di setiap individu itu mempunyai keunikan kesalahan apabila tidak dipelajari dengan benar, ya. Maka dari itu kita selain mengucapkan cara pengucapan yang benar, kita juga harus mengetahui bagaimana atau apa saja sih kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Nah, yang pertama, ya, ketika kita mengucapkan harokat fathah, ini seringnya adalah tidak membuka mulut dengan sempurna, ya. Jadi pelit kita ketika membuka mulutnya. Contoh, ketika kita mengucapkan lafaz kalla idza. Nah, ini barusan adalah contoh yang diucapkan dengan tidak membuka mulut. Tapi biasa saja. Mulut ini tidak kita buka dengan sedang. Saya ulangi. Kalla idza. Nah, ini kurang tepat, ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya diucapkan seperti ini. Kalla idza. Nah, contohnya. Nah, yang kedua sebaliknya, ya. Ketika mengucapkan harokat fathah, ini tidak boleh terlalu lebar ketika mengucapkan harokat fathah. Kadang sebagian ada yang sampai mengukur bahwa ketika mengucapkan harokat fathah itu harus memasukkan 3 jari kita ke mulut. Nah, ukurannya seperti itu. Nah, itu keliru. Saya pribadi pernah mendapati ada yang mempunyai prinsip seperti itu. Itu keliru. Jadi ketika kita mengucapkan harokat fathah, ya sedang saja. Contoh, hamzah diberi harokat fathah a, ya. Nah, tidak terlalu lebar. Kalau terlalu lebar akan memberatkan kita juga. Contoh, a, ini saya buka lebar-lebar mulut saya. A, wah ini terlalu berat dan akan sangat merepotkan. Nah, ya. Dan yang terakhir ini, poin yang terakhir, tidak boleh menekan suara di akhir pengucapan, ya, atau seperti memberi hamzah sukun di akhir. Ini berlaku untuk ketiga harokat sebenarnya, ya. Ini untuk setiap harokat tidak boleh menekan suara di akhir. Contohnya bagaimana? Seperti ini. A, ba, ta. Ini tidak boleh, ya. Ini kurang tepat, ya. Dan kesalahan ini, ya, kesalahan tentang penekanan ini sering sekali oleh para guru, ya, dibiarkan begitu saja ketika murid-muridnya mengucapkan harokat fathah dengan penekanan suara di belakangnya, ya. Ini akan berakibat fatal terus-menerus sampai nanti ya, sampai nanti besar, sampai dia bisa baca Al-Quran pun kalau kita tidak benahi, ini akan
masuk pada kesalahan yang khafi, yang ringan, dan ini kurang sempurna ya. Jadi bagaimana seharusnya kita mengucapkan harokat fathah ini ya? Ini tidak boleh menekan suara di akhir, tidak boleh a, ba, ta. Tapi kita buka ya, sedang a, ba, ta. Nah, seperti ini. Jadi suara kita itu menghilang di udara. Tidak boleh ya. Kita langsung menutup pita suara kita. Nah, ini disebabkan oleh pita suara kita yang langsung menutup. Kita buru-buru mau menutupnya, maka akan berbunyi a, ba. Nah, seperti itu. Kalau kita membiarkan pita suara kita terus terbuka sampai suaranya menghilang, maka ini akan ini adalah upaya untuk menyempurnakan harokat fathah, pengucapan harokat fathah. Coba kita ulangi, a, ba, ta. Nah, ya, tidak boleh, sekali lagi ini harus dikoreksi ya, harus benar-benar. Apabila ada saudara kita yang kita ajari atau murid-murid kita yang kita ajari, ini harus dibenahi. Tidak boleh kita biarkan begitu saja untuk diucapkan dengan penekanan suara di akhirnya, atau seperti memberi hamzah sukun di akhir pengucapan harokat ya. Nah, dan pada catatan yang terakhir ya, bisa kita lihat di sini bahwa ketika mengucapkan huruf yang berharokat ya, gerakan mulut harus selaras dengan pengucapan huruf. Tidak boleh mendahului atau terlambat darinya. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kita mau mengucapkan harokat fathah misalnya ya, tidak boleh kita membuka mulut terlebih dahulu. Kita buka dulu baru a. Nah, ini udah mendahului, gerakan mulut kita mendahului. Coba teman-teman praktekkan. Dibuka dulu mulutnya ya, terus baru ucapkan a. Nah, ini namanya gerakan mendahului. Ini tidak boleh ya. Sama halnya di harokat kasroh maupun harokat dhammah, tidak boleh gerakan mulut tidak boleh mendahului dari pengucapan huruf ya, harus selaras, dan ataupun terlambat darinya. Nah, terlambat darinya juga tidak boleh. Contoh, teman-teman bisa praktekkan juga. Kita posisikan mulut kita seperti biasa, terus kita ucapkan a dulu, a, baru kita buka mulutnya, a. Nah, atau kurang lebih bunyinya seperti ini, a. Nah, ini juga tidak boleh, harus selaras, berbarengan, a. Nah, seperti ini ya. Nah, barakallahu fikum ya, semoga bisa dipahami ya. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertama. Setelah kita mempelajari harokat fathah ini, kita akan masuk pada pembelajaran aisar ya, di pelajaran pertama ya. Ini nanti mengucapkan huruf hamzah dan huruf ba. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.